saya. Bu Yuli, nanti kalau misalnya ada yang masuk kelas nggak Pak? Langsung saya mulai gitu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita bertemu dan bermujahadah. Saya sambutan RT. Masa RT Bu. 150 kan. Kita akan membahas tentang cita-cita atau visi warga sekolah dan murid di masa yang akan datang. Jadi pada dasarnya sekolah kita itu sudah ada visi misi. Cuman kita sendiri sebagai warga sekolah itu kan mempunyai harapan terhadap anak didik kita. Harapan itu tentunya bisa kita sampaikan bersama-sama kemudian bisa dijadikan penulisan visi misi yang akan datang. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan ibu kepala sekolah. Ternyata visi misi itu perlu ada update sesuai dengan kebutuhan. Karena kita sekolah berbasis teknologi, tentunya juga visi misinya tidak jauh-jauh dari teknologi. Jangan sampai kita teknologi, visi misinya tentang tata boga ini tidak mungkin. Jangan terlalu. Oke, sebelum acara dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan paling masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, ini saya bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua menaikkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga membaca puisi Agung Lagu Indonesia pengen mau seperti nggak bisa. Yang keempat sambutan kepala sekolah. Yang kelima pengantar dari pendamping praktik. Kemudian selanjutnya kita masuk di forum diskusi, nanti akan saya pandu. Yang ketujuh inisiatif perubahan dan kolaborasi. Dalam forum diskusi nanti saya minta Bapak Ibu untuk mengisi skrip note, yaitu kaitan dengan beberapa pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa jawab di nanti tidak ada usapan yang sudah saya sediakan. Kalau papanya tidak cukup nanti boleh didatang di sini. Yang terakhir betul. Pasal budaya makan di mana? tiga saja sudah. Oh ya ini. Ini nggak ada tangga. Oh gitu. Ya, boleh aja. Boleh aja. Nah, ini saya ambil background makanan ya Pak Ibu, biar kita promosi. Biar cepat selesai, biar cepat makan. Oke, yang pertama-tama yaitu menaikkan lagu Indonesia Raya. Ini sebentar tidak di Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri.
bulan. Selanjutnya membaca puisi. Saya baru baca baca gitu Pak. Kapan lagi dulu itu ya hukum. Aku melihat Saya membaca puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia karya Bunda. Sampai nanti. Jikalau aku berdiri di pantai Nil, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membantu di pantai Nil itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. kalau main dengan begini Nanti pakai mana? itu bukan Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Sumer, gunung Merbabu, gunung Tangkuban, gunung Keloten, nanti kau membaca dari gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Yes, mari nanti kebetulan. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang tertunda dibaca, bukan lagi lagu baca dan mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Next, bawah ya ke kanan. aku sampai Wah, langsung belakang aja. Sebentar ini ya kalau soalnya belajarnya kopi lagi. Jikalau aku mendengarkan pangkur pala, bukan lagi pangkur pala yang aku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesi dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesi, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. nggak gitu nggak gitu Pak merdeka kok garis tipnya sih Sambil lari loh. oh gila itu Kok protes ya? Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Kenapa ya kayak gini? Udah selesai dulu. bisa diulangi lagi kayaknya iya bisa diulangi lagi sekarang kurang mas pikirnya Lupa. Iya, Kalian itu mau apa? ayo ada mau dengar lagi ayo nilai tuh Putih yang bener. Baiklah, saya lanjut terus. serius pak Ini udah paling serius. Gak kan stres ya. Sosok bulan ini. Puisi. Aku melihat Indonesia. Buatan Soekarno Hatta. Bener. Oh jadi kan? Kok bawa tes proklamasi? Lagi. Puisi
sini. Aku melihat Indonesia, buah karya Bung Karno. Tidak mati. Jikalau aku berdiri di pantai Nil, aku mendengar lautan Hindia bergelora membati di pantai Nil ini. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Berapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Keleb, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur alam, bukan lagi pangkur talaran yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung merpati menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung merpati, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Saya ya, udah lagi ya. Kayaknya masih 6 hari lagi dari. Nah, besok penderitaan apa lagi? Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan Kapolda, waktu dan tempat kami. Bagi waktu meninggalkan pertemuan ini yang tadi saya cerita itu saya ingat saya jam 13 jam 1 ternyata jam 12 Pak Joko itu WA juga saya sudah berodok gitu. Dengarin Bapak berodok sebelum Pak Joko dan karena saya ingin bertemu baca puisi sesuatu yang di luar kenyamanan dari Pak Joko. Ternyata bisa dilakukan ya. Jadi setelah itu nanti akan ada lomba yang diinisiasi oleh Pak Joko. Kalau jadi rasanya masih inisiasi gitu ya. Baik, selamat siang Bu Yudi, selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah puji syukur di siang ini kita bisa bertemu untuk, mohon maaf ini semoga tidak mengganggu judulnya karena mengambil dari apa yang sudah pernah dibuat ini ya. Ya, selamat siang ya, selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah di siang ini kita bisa bertemu di ruangan ini untuk bersama-sama menjadi bagian dalam satu sesi teknik, berarti pendampingan individu ya Bu ya, pendampingan individu yang kedua. Ada tema agenda yang diangkat adalah visi misi sekolah. Betul ya Bu ya? Iya, visi misi. Untuk pendampingan JPP Pak Joko PP ya. Kami mengucapkan terima kasih Bu Yuli. Selamat datang dulu ya, selamat datang di satu untuk kali kedua gitu ya. Kalau di kali pertama Bu Yuli hanya bertemu dengan Pak Joko dan saya sebentar. Kali ini Bu Yuli bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Namun hanya sebagian, karena sebagian lain masih ada tugas mengajar.
Harapannya tidak mengulangi lagi. Terima kasih untuk sudah mau memberikan pertanyaan kepada guru kami, Pak Joko selaku Sekjen. Bapak Ibu, tema yang diangkat tentang visi misi sekolah dari Pak Joko tadi sudah mengawali bahwa ketika kita bicara tentang institusi, tidak terkecuali SMK Nusantara 1, maka tidak bisa melepaskan dari kata visi. Karena visilah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di SMK Nusantara 1 itu terarah, punya tujuan. Bagaimana sebuah visi itu dirumuskan, kemudian ditetapkan, dipahami, kemudian dijadikan sebagai pedoman, sebagai arah untuk mencapai tujuan bersama, itu menjadi PR-nya warga di SMK Nusantara 1, termasuk kita. Visi pun juga harus dilakukan review secara periodik seperti yang tadi disampaikan. Kenapa? Dia harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Jadi kalau hari ini, siang ini ada sesi yang menurutnya menarik begitu untuk kita klik gitu ya, terima kasih di diskusi bersama begitu. Namun demikian kami perlu menyampaikan dulu visi yang ada di SMK Nusantara 1 seperti apa, sehingga bisa menjadi pengantar untuk nanti Pak Joko melanjutkan dalam diskusi. Itu ya Bu Yuli ya, mohon izin untuk menyampaikan visinya SMK Nusantara 1, boleh diingatkan. Ini visi kami Bu. Visi kami adalah menjadikan sekolah kejuruan yang berwawasan nasional dalam bidang teknologi informasi, jelas karena jurusan kami ada 2, yaitu DKV, Desain Komunikasi Visual, dan Teknik Komputer Jaringan. Kemudian dengan lulusan, ini kata kuncinya, yang pertama adalah kompeten, tentu sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia, karena apapun ketika kita bicara kompetensinya baik, pengetahuan maupun skillnya baik, tapi ketika tidak diimbangi dengan akhlak, tentunya tidak menjadi siapa-siapa. Sehingga berakhlak mulia ini menjadi kata kunci kedua dari visi SMK Nusantara 1. Kemudian yang berikutnya adalah jiwa entrepreneur. Ini yang menjadi kekhasan dari SMK Nusantara 1, di mana SMK Nusantara 1 itu di bawah naungan Yayasan Perguruan Nasional Nusantara yang mengangkat entrepreneur itu menjadi unit khasnya sekolah. Ini misinya tentu tidak lepas dari kata kunci yang ada, memerlukan lulusan dan seterusnya. Ini sebagai kata-kata atau mungkin boleh dikata operasional untuk bisa mencapai kompeten, berakhlak mulia, dan berjiwa entrepreneur. Ini visi SMK 1 dan misinya. Kemudian, jadi nanti boleh digagas Pak Joko dari ini dan misi ya Bu ya? Visi saja. Atau hanya visi saja? Oh ya, berarti kan tidak akan berlama-lama di ini boleh digagas. Mungkin kata kuncinya Bapak mau menambah lagi apa begitu ya, tergantung sama hasil diskusi seperti apa. Diusulkan, diterimanya nanti kemudian ya. Oke, yang berikutnya boleh kami tambahkan Bu. Kami sampai serta. Boleh digeser lagi. Oke. Berarti kembali ke datanya tadi urutannya sudah saya. Ini visinya seperti itu Bu. Kalau buat gambaran profil jurusannya adalah seperti ini. Ini profil jurusan kami jelas orientasinya pada WPM, berwirausaha, bekerja, dan melanjutkan. Jadi lulusan dari SMK Nusantara 1 dia bisa. Kenapa W-nya di depan? Ya karena keunggulannya Nusantara itu di kewirausahaan. Ini sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Kalau dulu namanya B dan B, secara
sekarang pemerintah lebih berorientasi untuk berwirausaha, sehingga lebih mendorong untuk bagaimana wirausaha ini menjadi semakin besar secara persentase, karena salah satu indikator sekolah itu dikatakan negara itu dikatakan maju ya dari banyaknya dari prosentase kalau dulu 4%, kalau semakin besar berarti ya negara itu boleh dikatakan negara yang berkembang sampai dengan negara maju, sehingga mendorongnya lebih kepada wirausaha. Demikian juga di sekolah kami Putra juga menjadikan ini sebagai prioritas berwirausaha, bekerja dan berlanjut. Ini profil kami. Tentunya ini ada seorang lulusan, di mana lulusan ini salah satu tangannya memegang, ini ada dua sebenarnya, dua digulung jadi satu gitu ya. Dan digulung jadi apa itu? Yang pertama ini digambarkan dengan satu tangan memegang sertifikat kompetensi dan ijazah. Kalau ijazah itu kan apapun yang sebenarnya kelas 1 adalah sekolah formal, di mana konsekuensi dari sekolah formal ya mengeluarkan ijazah. Jadi anak-anak nanti akan dapat ijazah. Yang kedua sertifikat kompetensi. Ini terkait dengan kompetensi yang mereka miliki di jurusan masing-masing. Jadi kita bekerjasama dengan pihak ketiga. Jadi memegang salah satunya memegang ijazah, sertifikat kompetensi, kemudian salah satunya adalah memegang produk. Produk ini menjadi perwakilan dari nilai-nilai kewirausahaan. Jadi boleh dilihat kan yang tadi, yang pertama. Oke, yang ini kompeten itu berarti memegang ijazah dan sertifikat kompetensi tadi dulu. Kemudian berakhlak mulia, boleh dilihatkan tadi. Berakhlak mulia ini the crafts itu nilai-nilai karakter yang dikembangkan di SMK Nusantara. Apa itu? D-nya disiplin, kreatif, ramah, peduli, dan mampu bekerja sama dengan baik. Ini nilai-nilai yang kita tanamkan sehingga karena harganya dengan nilai-nilai yang kita tanamkan bisa berkarakter atau berakhlak mulia sebagaimana visi yang ditetapkan. Kata kunci kedua. Kata kunci ketiga, tadi kan memiliki nilai-nilai entrepreneur. Ini pada kata kunci ketiga kan bersuara entrepreneur, boleh digeser. Oke. Ini jadi salah satu tangan itu memegang produk. Di tempat kami kalau tagihan dari pemerintah untuk SMK kan sebenarnya hanya ujian saja. Yang ujian orientasi nanti luarnya adalah ijazah, kemudian itu luarnya sertifikat. Kalau di tempat kami seperti yang tadi kami sampaikan bahwa keunggulan di sekolah Putra itu kan KW. Nah di tempat kami SMK itu ada yang namanya tugas akhir. Jadi selesai di kelas akhir pendidikan di SMK Putra 1, selain dua yang sama dengan SMK lain, ini ada yang disebut dengan tugas akhir. Jadi anak-anak di tempat kami itu sudah kita buat mirip-mirip seperti kalau S1 itu skripsi. Nah, kalau S2 itu ya tesis. Jadi ada proses mereka merencanakan sebuah proyek, kemudian ada pendampingan dari gurunya, dari konsultasi, kemudian ada eksekusinya, kemudian ada pembuatan laporan, kemudian ada sidangnya juga. Sidangnya itu, kemudian dan itu menjadi produk yang mereka boleh akui sebagai implementasi dari nilai-nilai entrepreneur. Nah ini sudah mulai dilakukan dari mulai kelas 10 semester 1. Jadi kalau di tempat dulu kan kita ulangan umum gitu ya, ulangan umum akhir semester itu modelnya kan biar bangga isi gitu. Kalau di tempat ini sudah proses orientasinya. Jadi sebelum ada kurikulum merdeka kita sudah mulai dengan proses. Itu di kelas 10 setiap semester itu ada. Yang kelas akhir itu namanya tugas akhir.
Nah, hasilnya mereka itu nanti akan berupa sebuah produk. Produk ini seperti yang Ibu lihat, contoh-contoh produk yang mereka buat, dan ini dari DKP. Kalau TKC nanti akan ada. Nah, itu Bu tentang portfolio usaha kami. Kemudian ini peta kompetensi yang ada di tempat kami. Kalau TKC itu apa saja, kelas 10-nya, 11-nya, 12-nya, tetap orientasinya pada pencapaian portfolio usaha. Terus yang atas satu, atas. Nah, ini yang kami boleh kata uniqueness kami Bu. Jadi kalau TKJ kami sebut dengan IT multi skill. Multi itu banyak, skill itu keterampilan. Jadi bukan hanya keterampilan terkait dengan kompetensi saja, tetapi juga memberikan mereka suplemen CCTV dan APD. Kemudian kalau di kafe kami namanya brand design, di mana sub skillnya mereka belajar ilustrasi, foto, sama desain. Itu Bu pengantar visi saja memang lama akan dibahas. Apalagi kalau kami tambah lagi, jadi betul hanya sudah. Demikian Bu, ini pengantar untuk nanti boleh dipakai sebagai bahan diskusi ya Pak Joko. Sekali lagi Pak Turun, ya. Namanya sekolah swasta Bu. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang harus, kalau namanya perumusan penetapan itu kan harusnya rapat gitu sampai dengan review ada rapat gitu ya. Nah kadang-kadang itu dilakukannya terbatas, tidak semuanya bisa ikut. Nah pada saat mungkin sosialisasi itu dilakukan secara lebih. Jadi kalau hari ini ada waktu untuk membedah ya, melihat kembali visi yang ada, siapa tahu nanti ada hal-hal yang bisa dilengkapi, ya kami bantu. Terima kasih. Jadi harapannya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban dari pendampingan individu kepada Pak Joko, tetapi ya syukur-syukur ada sesuatu yang bisa diambil oleh yang dan matur saya. Di sini baca puisi nanti. Itu kok puisinya saya tertarik sambil mencoba. Saya tertarik dengan kata-kata kita Indonesia itu maksudnya apa ya? Maksudnya apa Pak Jek? Pak Jek kan Bu yang bisa menjelaskan. Oh gitu ya. Jadi apa ya? Indonesia kan Karena Pak Joko itu berapa? Mengundang teman-teman, satu yang kedua berlatih puisi itu sudah diguyuri sama kawan-kawan dulu. Kenapa? ya kalau saya baca itu dari ungkapannya Bung Karno itu karena Indonesia kan banyak mungkin itu surat. Jadi ketika kita berada di daerah mana, beliau lihat oh ini pantai apa tadi, oh ini ada tradisi apa, ini ada gunung ini. Ternyata apa semua yang dilihat oleh Bung Karno itu ada satu kesatuan Indonesia. Apapun itu ya tetap Indonesia gitu ya. Selama itu di wilayah Indonesia. Kalau beliau di Jepang wilayah Jepang ya. Oke. Jepangku gitu nggak boleh itu jajan. Baik, selanjutnya sambutan dari pengajar kakek atau pengantar dari pengajar kakek Bu Yuli waktu kamu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semuanya. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada Bu Nining yang sudah menyempatkan waktunya bagi saya dan Pak Joko untuk melakukan pendampingan individu kedua ini Bu. Izin Ibu, kami kesini ini sudah 2 bulan ya Pak Joko? Ya, betul. Sudah berjalan 2 bulan dan modul yang sudah dipelajari Pak Joko ini sudah 3 modul Bu. Modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, terus modul yang 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak, terus yang ketiga ini adalah visi guru penggerak gitu. Nah, di modul 1.3 ini Bu, Pak Joko mendapatkan tugas untuk mereview kembali visi yang sudah ada di sekolah Nusapura ini. Bukan bermaksud untuk
membalikkan visi yang sudah ada, boten. Jadi visi yang sudah ada itu direview kembali apakah sesuai dengan keinginan. Namanya visi itu keinginan, cita-cita, impian, semuanya gitu ya. Jadi apakah visi ini melibatkan rekan-rekan guru atau hanya dari peninggalan apa Bu, Ya, dari warisan-warisan gitu kan. Kan kalau di SD itu seperti itu Ibu. Jadi visi misi dari kepala sekolah lama ya udah itu sampai sekarang gitu, nggak ada perubahannya. Itu kalau di SD ya Ibu. Kalau di SMK saya kan juga baru belajar kali ini dengan Pak Joko ini, makanya saya ya ini belajar, sama-sama belajar gitu. Terus pada itu Pak Joko yang slide berikutnya. Nah, tujuan diskusi pada siang hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi bukan ini langsung dirubah boten, tetapi untuk mereview untuk tahun berikutnya gitu. Terus aja ke. Nah, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa Pak Joko ini sudah belajar sampai modul 1.3 dan besok Selasa sudah 1.4 yaitu masuk ke budaya positif. Nanti lebih seru lagi dalam modul budaya positif itu bagaimana menerapkan pendidikan untuk anak-anak tuh tanpa ada hukuman. Biasanya kalau di SD itu terlambat gitu Ibu dihukum, ditegur, dikasih sanksi. Itu enggak Ibu. Nanti ada dengan cara restitusi, penerapan segitiga restitusi gitu. Itu CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Tujuannya itu hanya berpihak kepada murid. Terus diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar, Pak Joko calon guru penggerak, proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas. Jadi bukan membalikkan visi yang sudah ada, tidak. Ya, menjadi kesempatan review malahan. Ya, review kembali apakah itu sudah sesuai apa belum? sesuai keinginan kepala sekolah sama guru-gurunya belum tentu sama gitu ya. Jadi ini unek-unek dari Bapak Ibu guru tuh bisa di-sharingkan, bisa didiskusikan bersama-sama. Ini sudah masuk ke Pak Joko, punyanya Pak Joko mengenai prakarsa perubahan. Jadi waktu untuk diskusi ini saya serahkan selanjutnya kepada Pak Joko. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Yuli. Baik, ini terkait dengan prakarsa perubahan. Jadi ini yang kemarin saya sampaikan waktu bersama Ibu Fasil dan teman-teman. Ini kesepakatan kelompok kami karena kelompok saya itu guru SMK semua dan ada satu guru SD. Jadi otomatis nanti guru SD-nya juga mengikuti yang SMK. Kemarin sudah dipisah adik kelas sama kakak kelas karena ada satu guru yang Pak Fahri itu mau nggak mau ikut kami. Nah, kita sepakat yaitu prakarsa perubahannya menggunakan pembelajaran sebagai teknologi untuk meningkatkan soft skill dan karakter siswa karena SMK adalah pendidikan berbasis vokasi. Di kelompok saya itu guru di SMK 7 ada 2 orang. Nah, berikut ada kalimat penumpang yaitu kita tanya untuk murid. Nanti dari itu saya bagikan itu, dapat itu yang saya katakan. Stiker dan kertas ini karena nanti slide-nya akan berubah-ubah biar tidak bingung dalam isinya. Bisa bagikan saja kalimat penumpangnya. Ada benefit dari apa? Kita tuh pengennya
murid kita kan seperti apa, itu kan nanti ada kaitan dengan visi misi. Nanti kan akan dalam mengisi pengalaman ini, nanti saya minta tolong pada ibu-ibu semua di pertanyaan itu kita memimpikan murid yang seperti apa nih kira-kira. Ibu-ibu semua menginginkan anak didik kita kan seperti apa, minta tolong dituliskan di sticky note saja, terus nanti ditempel di yang sudah disediakan. Ini udah yang pertama. Jadi tiap soal ada stikernya. Ini mungkin sekalian. Enggak mau. Jangan merah. Ini belum. Karena bagian dari materi. Tiap soal jawabannya Nanti tak ada lagi. Dikasih angka 1 saja ini kan ada 6. Jadi 10 nanti. Dikasih angka 1, kemudian pertanyaan ini tidak usah ditulis karena stimulusnya terbatas. Jadi kita sebenarnya mungkin jawabannya kan. Jadi dalam merumuskan visi dan misi untuk SMK Musa Persatu ini kan kita ada bilang TKD dan PKD. Memerlukan pendekatan yang mencerminkan tujuan jangka panjang dan nilai dari sekolah itu. Jadi nanti akan saya sampaikan panduan merumuskan visi dan misi. Tidak jauh dari kalimat rumah yang sudah saya sampaikan tadi. Karena ini yang kita hanya membahas visi, jadi nanti yang bagian misi tidak perlu kita diskusikan. Jadi kemudian akan sampai sore oleh pembahasan visinya. Jadi kita membahas visinya saja. Nah, kemudian apa sih visi itu sambil bapak itu mengajarkan kita. Kita melihat murid yang seperti apa. Nanti dikasih angka 1, kemudian di lagi. Mana sama ya? Di kalimat rumah yang kedua itu kita percaya bahwa murid adalah Ibu boleh mengisi lebih dari satu kata, cuma tidak boleh satu paragraf. Gak muat. Ya, satu kata boleh. Satu kata boleh. Yang pertama kepastian umum, yang kedua kepastian ambil misi. Jadi visi itu sendiri adalah gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai oleh sekolah. Visi itu harus singkat, jelas dan menginspirasi. Dan harapannya tadi poin-poin yang disampaikan oleh Pak Sekolah itu menjadi dasar tujuan dari apa sih yang diinginkan oleh warga SMK Nusa Persatu dengan kaitan dengan tadi ada input proses dan outputnya yang sepatutnya bisa kita lihat di depan ini. Tapi ini hanya yang menurut dia yang dikasih di bawah sini karena seperti apa tidak mas. Kemarin dia bisa kayak ajak untuk nonton di aplikasi ya bisa. Iya. Dan jadi sempat belum. Belum. Anaknya sudah sekolah sini. Emang anaknya sudah besar Bu? Kelas 1 SMK? Ya. SMA. SMK di mana? SMA sana Bu dekat rumah di Mijen. Zonasi berarti. Zona, ya. Kemarin ditanya dari buku, nggak tahu ini juga. Ketepnya sana sih Bu.
2040 nanti terus jauh tuh. Jauh kita atur. Kita di sini. Nah ini saya kasihkan contoh. Jadi ini tidak berubah nih. Jadi hanya contoh dari saya saja. Jadi contoh dari sisi kaitan dengan ratusan mau trader di SMK juga yang menghasilkan lulusan bergaya saya juga dalam teknik komputer jaringan dan desain komunikasi visual serta berkontribusi positif pada pengembangan integratif dan teknologi informasi. Ini hanya contoh saja. Terus sambil mengisi kalimat pelengkapnya tadi. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan. Kalau saya tidak bisa jawab nanti harus jadi PR. Ini cara ngelesnya dulu. Oke. Nanti ini kan dari mana? Nanti kalau sudah diisi yang nomor 1, 2, dan 3 bisa dibantu tempel di whiteboard ini ya itu. Dikelompokkan ya, yang nomor 1 nanti di pojok atas, nomor 2 di tengahnya, nomor 3 di sini, nomor 4 sini, 5 dan dikelompokkan. Jangan benar. Isinya nggak usah. Di kalimat ketiga itu di sekolah kita mengutamakan apa? Di sini itu yang utama apa sih sebenarnya karena beda sekolah pasti beda, bisa berbeda ya, bisa beda visi-visinya, bisa beda harapan-harapannya. Di sticky note-nya kita komunikasi angka ya. Jadi yang 1 itu nanti kita memberikan murid-murid yang apa. Kemudian yang kedua itu kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan. Ini yang keempat kita ada murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Soalnya itu bisa memberikan masukannya. Yang kelima kita dari sekolah ini yakin bahwa apa kemudian kita dan dari sekolah ini paham bahwa jadi kalau teman ini sebenarnya jadi dasar untuk tentang visi, cuma kita tidak dalam rangka untuk produk visi yang ada di SMK Nusantara, tapi kita menselaraskan saja. Jadi nanti apa yang disampaikan pada Ibu Ibu terkait di kalimat teman ini tidak jauh-jauh dari visi SMK Nusantara. Ibaratnya kalau SMK Nusantara itu adalah gerbongnya kita temannya. Maksudnya satu gerbong itu satu tujuan. Angkanya tidak harus sama ya. Di kemarin bahasa tempe dikasih angka aja. Untuk jawabannya boleh satu kata, satu kalimat yang ini misalnya
itu tadi saya baca di tapi sudah membaca puisi luar biasa. Setelah dan bisa puisinya 1 jam tuh. Baru itu rumah tulisannya kanvas. Iya, lagi di Derby. Nanti Bapak Ibu melengkapi kalimat tersebut sesuai dengan apa yang ada di tengah. Atau dikasih angka di pojok atasnya, nanti biar terdaftar sesuai dengan urutan nomor. Tapi bisa saya bantu angkat yang jangan proses sandari itu tidak bisa.
Dari Medan tuh terkenal ini ya Bu ya, suaranya ya. Sama kita Bu. Maksudnya suaranya dari Bentar, itu aslinya Medan tapi besar di Meranggen. Ya enggak ada. suaranya bagus nggak Pak Joko? Oh, sering. Yang itu speaker kalah semua. Nanti yang misi nggak usah sih. Enggak, isi saja. Lutfi. Pak Joko. Ya kebanyakan. Di depan ini 2 jam. Buat 2 jawaban. Oh iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini sambil mengisi nota rumahnya saya bantu bacakan. Yang pertama kita memberikan murid-murid yang ini banyak jawaban. Yang pertama punya hubungan baik dengan guru, karyawan dan teman-temannya. Terus selanjutnya beretika baik dan aman, dia berakhlak unggul, berkarakter, beragama yang baik. Yang keempat sportif dan berkarya atau inovasi. Yang kelima kreatif. Yang selanjutnya yaitu kita memberikan murid-murid yang bahagia. Kita memberikan murid-murid yang berkarakter kuat atau kandung aktif, peduli dan tampil. Yang berkarakter toleran, disiplin dan pun kita memberikan murid-murid yang ideal. Selanjutnya murid-murid yang berhasil dalam pendidikan dan juga mengangkat. Ini adalah impian dari Bapak Ibu semua ya, tentang satu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seorang pemimpin di masa depan yang dititipkan kepada kita, yang harus kita gunakan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus. Saya terus Ya kan dia nanti akan mengguru kita. Mau kita terus. Kita percaya bahwa murid adalah penerus generasi yang cerdas, individu yang memiliki keunikan dan kelebihan yang beragam, anugerah Tuhan yang dikirimkan untuk waktu dan diberikan untuk menimba ilmu sekolah akan mendapatkan pendidikan setara dan menang dengan baik ilmu yang sudah diberikan. Murid adalah anak-anak untuk bangsa, seseorang yang dapat kita bimbing menjadi pemimpin. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter, kedisiplinan dan kedisiplinan. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkesinambungan, berkarakter baik, disiplin, kedisiplinan, tanggung jawab dan kepedulian, pengembangan perkembangan murid. Kita mengutamakan pendidikan karakter lagi, nama, disiplin, tertib, sopan, santun, prestasi, lulusan yang kompeten, bisa masa
kawan golkar bisa berbagi. Ini gambaran perempuan dari calon kami. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menghargai satu dengan yang lain itu perlu karena perbedaannya ada. Aturan di sekolah sesuai dengan berlaku. Kedisiplinan dan kejujuran diutamakan. Murid adalah murid sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu seumur hidup. Pendidikan merupakan dasar yang penting sebelum terjun kerja. Keterampilan dibutuhkan dalam persaingan kerja. Disiplin kreatif berkompeten merupakan nilai penting di sekolah. Pertanyaan nomor 5 yaitu kita warga sekolah ini yakin untuk terus meningkatkan rasa kepedulian terhadap bersama, yakin untuk menjadikan tentang satu sekolah yang baik, bisa mendorong dan perubahan positif dalam masyarakat. Bahkan bahwa keterampilan hard skill dan soft skill penting di dunia kerja, menjadikan sekolah kejuruan yang berwawasan internasional dalam bidang IT, dapat menciptakan perusahaan yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntunan dunia industri. Dan yang keenam, ini adalah yang kelima. Kita warga sekolah ini yakin untuk mengajar perlu waktu dan biaya. Dan yang keenam, kita dapat sekali paham bahwa pendidikan berkarakter itu penting di lingkungan sekolah. Kemudian paham bahwa setiap anak atau murid tidak hanya membutuhkan pendidikan, tetapi juga skill yang terampil. Kurikulum mereka sangat mereka untuk siswa memiliki peran penting untuk menjadikan pembina generasi penerus bangsa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua ada jadinya. Ketika kita menyampaikan masing-masing di kalimat tentang ini, kita kembalikan lagi ke visi sekolah. Dinasti kehidupan. Nah, kemudian kita tadi sudah menyampaikan kalimat teman atau gagasan-gagasan itu terkait dengan 6 pertanyaan tadi, dan bisa identifikasi pertama dan menentukan visi dan misi. Jadi pertama mengidentifikasi nilai inti, jadi tentukan nilai-nilai inti yang ini dijunjung oleh sekolah seperti edukasi, humanisme, kerjasama dan integritas. Yang kedua ibadah membangun kepentingan. Ini satunya kita mengajak guru, siswa, orang tua dan pihak terkait untuk berkontribusi dalam proses perusahaan visi. Yang keempat, analisis lingkungan, pertimbangan tren industri, kebutuhan pasar kerja dan potensi perkembangan teknologi khususnya di bidang TKP dan BKP. Yang selanjutnya uji coba dan revisi. Setelah memutuskan visi-misi bersama-sama, uji coba dengan berbagai kelompok dan revisi berdasarkan masukan yang diterima. Untuk langkah selanjutnya itu komunikasikan dan diimplementasikan. Jadi setelah kita merancang visi dan misi, kita komunikasikan kepada atau visualisasikan kepada seluruh warga sekolah dan pastikan semua program dan kegiatan mendukung pencapaian visi dan misi. Sehingga harapannya apa yang menjadi dari visi misi sekolah itu anak-anak bisa goalnya itu anak-anak bisa menyelesaikannya dengan kemudian dengan dukungan dari bapak ibu.
Untuk visi sekolah itu menjadi sekolah kejuruan berkelanjutan global dalam bidang teknologi informasi dengan lulusan yang terakhir berprestasi, berakhlak mulia dan berjiwa entrepreneur. Seperti tadi yang saya itu paspor itu BWM, berwirausaha, melanjutkan dan BWM, B-nya itu apa? BWMD Berkelanjutan. Ya BWM, berwirausaha, bekerja dan melanjutkan. Sebelumnya BWM. Ya, rapi seperti itu ya. Jadi kaitan dengan visi sekolah sehingga nanti harapannya apa yang jadi visinya dari sekolah itu outputnya anak-anak sesuai dengan BWM tadi, wirausaha, bekerja dan melanjutkan. Itu lagi. Ini hasilnya ini nanti dimasukkan apa tidak? Yang sudah ditulis ini apakah sudah sesuai dengan visi yang sudah ada di sini? Tadi kira-kira Bapak Ibu sudah menuliskan di kalimat depan itu apakah yang dituliskan di sini atau di notes tadi itu masuk nggak sih? Atau mungkin ada yang masih belum masuk di situ, nanti akan kita diskusikan bersama-sama kira-kira bisa nggak bisa. Kalau memang sudah masuk berarti sudah cocok apa yang Bapak Ibu sampaikan di kalimat rumah itu sudah sesuai dengan visi dari sekolah. Sudah sesuai. Jadi kita sementara sudah ada berbagi visi. Kemarin itu waktu saya berdiskusi dengan Pak Sekolah itu, Pak nanti kalau ada masukan dari Bapak Ibu guru nanti bisa kita lakukan update di visi dan misinya. Karena visi misi ini terakhir berubah tahun berapa biasa? Tahun kemarin. Ada penambahan yang mesti Ya, jadi selama sekolah ini sendiri visi misi belum juga sudah kemarin. Nah, itu juga ada tuntutan dari dunia ini dan wirausaha kaitannya dengan lulusan SMK itu harus memiliki jiwa entrepreneur. Dan itu sudah dicanangkan oleh pemerintah bahwa kajian sekarang beberapa sekolah tertentu atau mungkin juga tertentu mayoritas penduduknya itu berwirausaha. Berwirausaha itu yang macam-macam, jualan macam wirausaha. Kalau semuanya jualan nanti yang kerja siapa? Yang belum. Begitu. Jadi ini sepakat nih. Tadi disampaikan Bapak Ibu itu sudah di kalimat rumah sudah sesuai dengan visi yang ada di sekolah. Kita tidak jauh-jauh dari yang namanya teknologi yang kita SMK yang core itu teknologi dan lulusan kita juga harus terampil. Baik kaitan dengan ada sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi, dunia organisasi, tentunya kita berharap anak-anak kita memiliki prestasi unggul dan berarah menerus juga harus sudah pasti. Harapannya juga anak-anak itu tidak hanya memiliki kompetensi yang unggul, tapi juga memiliki alam yang unggul. Dan saya adalah anak-anak yang berjiwa. Ini sebenarnya sudah kita canangkan atau kita lakukan itu di kelas 1. Jadi anak-anak itu di kelas 1 sudah dididik untuk berjiwa entrepreneur. Itu diawali dengan pembuatan portofolio siswa. Di anak kelas 10 itu sudah kita ajarkan pembuatan portofolio siswa berbasis web. Jadi nanti kalau sudah lulus itu hasil karya proyeknya mereka, hasil karya mereka itu dari kelas 10 dimasukkan di portofolio. Jadi nanti kalau ada mau kerja tinggal menyantumkan linknya saja di laman pekerjaan di perusahaan itu untuk melihat dia sudah mengerjakan. Jadi anak-anak tidak repot lagi dalam mengumpulkan hasil karya atau menyiapkan portofolio. Kalau sudah cocok gimana? Karena sudah cocok. Kalau sudah cocok kita beli ke kota. Ya, ada cocok. Sampai jalan makan itu. Kemudian ada tambahan karena ada cocok itu mau tambah lagi. Sudah. Sudah. Yakin. Sudah siapin dulu. Saya tuh udah tadi di awal. Saya tertinggal. Kenapa gak ikut? Nanti lah ada kamu. Ada yang namanya ini 2 kali. ini itu langsung. Udah tadi kita fokus kita. Dengan kayaknya seperti itu. 2 kali. Oh, baik lagi. Nggak ada sedikit. Maksudnya ada masalah ya? Ya, saya
Visi. Terakhir saya. Itu udah. Enggak, yang terakhir. 27. Kosong. Kosong. Sama kosong. Tapi tak kasih gambar makan. Ada makan. Sekian dan terima kasih. Sudah tidak ada tambah lagi Bapak Ibu. Sudah. Ya, terima kasih atas masukan-masukan Bapak Ibu semua dan ada transmisi selaku PT Yayasan Nusa Bersatu. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu tadi sampaikan di kalimat itu menjadi landasan untuk SMK Nusa Bersatu menurunkan visi dan misi ke depannya yang baiknya. Aplaus buat kita semua. Terima kasih Budi dan teman-teman. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Misalnya untuk tapi kan bagian itu moderator. Demikianlah Bapak Ibu, asal pertama kita. Soalnya bagus loh. Sidenya Sehingga itu di samping. Nanti kalau berdiri di samping, manggilnya saya nggak berani lompat tuh. kamu nggak tahu karena tarik sih. Manggilnya harus kakinya banyak semua. Saya nggak berani lompat. Pak Joko bisa lihat itu visi tadi Pak Joko nggak tahu. Iya. Saya kesan itu. Ini ya Bu. Bukan, soal terakhir. Oh misinya. Visi. Ini kita terakhir visi sekolah. Oh ini. Sudah sesuai. Ini menjadi sekolah kejuruan yang berwawasan global dalam bidang teknologi informasi dengan lulusan yang terakhir berprestasi berapa dunia dan berjiwa entrepreneur. Nah, ini koma-koma ini loh Mas Joko. Kira-kira yang perlu didulukan itu yang mana? Kalau tadi disampaikan oleh Bu Pas, itu entrepreneur yang pertama ya. Entrepreneur. Ikuti dari awal. Tadi kan aku menyampaikan BGS tadi. Dapatnya mana? Sudah tiga ya? Kalau di saya ini Pak Joko. Akhlaknya didulukan. Berarti Mulia gitu. iya, akhlak itu kan soft skill ya. Iya. Nah itu harus didulukan baru Oh, belakangnya baru terima kasih kepada selanjutnya. Iya. Dicatat Masa poinnya. Nah, saya. yang pimpin pengenalan tulisannya terakhir gimana menurutnya Pak Joko gimana? Ya kalau menurut saya seingat saya itu awalnya di awal. Iya. Seingat saya. Tapi itu yang visinya satu pada umumnya. Oh gitu. Ya, memang ada sih kalimat ini berwawasan global terus beralaman ya kalau entrepreneur yang satu seperti ini ya hanya berwawasan global dan beralaman yang saya dapat yang saya pernah baca tapi yang Nusa Putra bukan yang SMK. Kalau SMK kan sudah susah dengan jurusan nanti isinya sudah beda-beda. Cuma duluan yang mana saya lupa karena dulu visi misi itu ada di kalender sekarang sudah tidak ada. Ya, itu ada visinya. Itu ada Berarti nyetak kalender gitu. Iya. Sudah tidak ada di situ. Dulu ada. Kreatif global school kan nggak sampai. Itu bukan visi. Tapi ada akhlak mulia. Cuma urutannya yang mana saya tahu. Nah, ini masukan dari Bu Yuli yaitu berakhlak mulia diutamakan. Ya itu kan kembali lagi ke sekolah. Ya. Nanti yang semua yang menutup aku Bu Tari. Suaranya tangan. Bagus loh penyanyi tuh. Ya, Baca puisi aja. Puisinya mau Ini coba di review dengan coba aku pengen coba ya. Coba Pak. Tadi yang baca puisi itu. Kamu baca puisi ya? Ada Coba ya. Ini calon CGC. Karena puisinya tahu. Salah kayak gitu baca puisinya. Tadi loh habis sebentar ya. Pertama. Tak di tulisan apa biasa? Enggak tak tulisan aja. Di tulisan.
Yang atas, yang atas. Musiknya mana? Batuk. Iya, kasih musik betul ya. Karya siapa? Bukan no. Salah. Hebat lah sebenarnya. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku Saya taruh kami sebut. Saya agak direkam. Saya tahu juga kan dari kanan itu dari itu. Karena Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai India, aku mendengar lautan India bergelora, membanting di pantai India itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palarang, bukan lagi pangkur Palarang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian, terima kasih. cocok ini TGP selanjutnya. Berdasarkan puisi. Kalau versi Korea apa? Pakai Korea pusing kan. Ya begitu Bu Yuli, hiburannya sudah. Ini hiburannya dari puisi ya. Besok lagi kan apa tadi hiburannya gitu ya. Bertahap ya Mbak. Sudah ya? Ya sambut. Oke, baik, terima kasih Pak Joko yang sudah merumuskan visi di sekolah Nusa Putra 1, benar ya? Iya. Jika nanti ada kurangnya mungkin bisa dirembuk kembali. Itu nggih Bapak Ibu nggih, bisa diskusikan kembali karena ini adalah visinya CGP, bukan visi untuk sekolah, tetapi CGP memiliki visi apa untuk sudah sesuai dengan sekolah apa gitu. Nah ini kan sudah bersama Bapak Ibu semua sudah mendiskusikan visi versi bersama-sama gitu. Soalnya kan biasanya kalau sekolah-sekolah itu kan dari tahun ke tahun warisan dari kepala sekolah terdahulu belum ada perubahan, tapi tadi sampaikan Ibu tadi sudah tahun lalu sudah direvisi, berarti kan bukan warisan-warisan gitu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya mendampingi Pak Joko, bersama Pak Joko pada siang hari ini. Saya selaku PP yang akan membersamai Pak Joko sampai bulan Desember mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin Ibu siapa Bu?
cerita kita jatuh ke JGP angkatan 12. Gak apa-apa itu seru nggak? Oh ya waktu ya. Kami Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Billy atas pengantarnya. Baik teman-teman, sepertinya agenda pembahasan visi misi terkait dengan kalimat rumpang dan kegiatan saya di CGP Angkatan 11 ini sudah berakhir, dan terima kasih pada teman-teman semua sudah ikut andil berdiskusi, ikut andil dalam acara forum ini, memberikan masukan yang baik untuk sekolah. Kalau tadi di awal sudah diawali dengan doa, maka pertemuan saya hari ini kita akhiri dengan doa juga. Doa untuk teman-teman kita masing-masing, berdoa juga silakan. Berdoa selesai. Ini apa ini? Jadi selesai semua. Semoga teman-teman bisa kembali ke mejanya masing-masing. Kalau teman-teman masih mau main basket silakan. Pak Ceko nggak mempersilahkan makanan. Oh iya, makan dulu atau bagaimana? Kalau makan tak sate puisi ya. Tapi kita ada tangan saya. Saya juga gitu nggak Jangan dulu. Pas ini, coba sini saya nonton ini yang deklarasikan itu. Oh yang beneran ya. Ya bener. Ya kok yang seniman-seniman itu saya lihat teman-teman gitu. Bapak Ibu kalau mau lihat puisi bareng-bareng. Oke, kok tenang aja cepet Pak. Bukain puisimu Pak. Situ prestasi kan tak kasih. Tadi Bu Yuli dalam menggelitik ya. Oh, selalu lucu banget. Kalau sepatu tidak. Kalau ini, kalau dia Kayak udah nggak soalnya atau meta seperti ini. Yang susah tadi. Pak Joko diputer coba Pak Joko. Ketik YouTube. Bosannya. YouTube ketik YouTube. Emosi kan. Saya sadar. Aku melihat Indonesia yang versinya Pak Suparno langsung. Oke, melihat Indonesia. Ini suka. Yang mana? di bawah gitu ya. Oke. Ini kok 3 meter? Aku melihat Indonesia. Ini Joko kedua ini. Kalian Enggak lah, Bu. Yang pertama yang itu. Dia mau coba itu kalau mau hidayah silakan. Apa nih? berdiri di pantai Indonesia. Aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Malaysia. Aku mendengar saya Indonesia. Ekspresimu kok orang
boleh kayak gitu. Lagi udah kan udah. Apa dia ngomong kok ketawa aku? Cik masuk itu. Dia mau bantu kalau mau disambing, kalau nggak mau nyari buat saya. Tapi mau jam. Oh iya, Pak Timbi mualat. Makasih ya Pak Rika. Aku Indonesia. Wah, merdeka Pak. Gak usah ikut ikut CGT. Nanti aku majunya yang mana gini nanti. Aku jawab ya, gak cuma dari semua loh. Baru tahu Pak. Nanti lu di PKT terpilih. Biasa dengan guru. Di CGT itu bisa ketemu guru-guruan. Guru Ini. SD kan banyak. Paling banyak di sini kan. Oh. Kalau di kelas itu isinya tepuk tangan, lambaikan tangan, Main-main. satu dada. Ngerjain. Oh saya kemarin gini video ini teman-teman. Yang itu sweet itu Pak. Oh iya. Sesi kemarin itu. Nggak tahu. Aku benar-benar Indonesia. Sepertinya pusatnya mau ngocok. Aku membayangkan ekspresinya Pak Jong. Nggak bayangin. Bayangkan Pak itu. Tapi hadap tangan itu kita nggak Di kelihatan. rekam Melinda. Sekarang Orang pula. tak stop aja.